Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Reza Puspaningrum dengan NIM 2018710171 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang analisis dimensi kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan nasabah di BMT. Dari penelitian ini yaitu Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah. Sumber utama Islam sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat para sahabat dan ulama. Sebagai disiplin ilmu, Islam dalam konteks luas bertugas mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang pengetahuan dalam hal keislaman yang terdapat di dalam sumber-sumbernya. Saat ini, perkembangan zaman sudah sangat begitu pesatnya, terutama dalam hal usaha. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menjaga kualitas produk dan jasa yang dihasilkannya. Peranan perbankan dalam memajukan peranan suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Kualitas sendiri dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif, karena kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemilihan produk dan jasa bagi konsumen itu sendiri. Tujuan dari organisasi bisnis adalah menghasilkan barang dan jasa yang dapat memuaskan konsumen, karena apabila konsumen puas, keuntungan dari penjualan produk dan jasa juga dapat dicapai berdasarkan target. Begitu pula sebaliknya, kepuasan konsumen akan tercapai apabila kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 85%. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu modal utama bagi bank maupun lembaga keuangan syariah untuk menjaring nasabahnya, khususnya yang beragama muslim. Dari banyaknya lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasiskan pada keumatan. Dilihat dari segi jumlahnya, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha, pengumpulan, dan penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha, pengumpulan, dan penyaluran dana komersial. Dari segi keberadaan dan peranan, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan berdirinya banyak lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip bagi hasil atau sering kita sebut dengan prinsip syariah. Namun, pandangan masyarakat mengenai ekonomi syariah belum sepenuhnya paham dan masih banyak yang belum mengenalnya. Umumnya, ekonomi syariah hanya dikenal di kalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah saja. Padahal, jika kita lihat dari sisi positifnya, ekonomi syariah merupakan sistem yang lebih baik dalam memberikan daya tawar, bukan hanya dari aspek hukum syariah, tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang bisa mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Melihat perkembangan yang sangat cepat dan pesat ini, seharusnya pihak lembaga keuangan dapat memberikan atau menerapkan strategi agar nasabah termotivasi untuk menabung, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Hal pertama yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelanggan memilih memberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan dan setelah menikmati jasa yang diberikan cenderung akan membandingkan dengan apa yang mereka harapkan. Bila jasa yang mereka nikmati berada jauh di bawah jasa yang diharapkan, maka pelanggan akan meninggalkannya. Begitupun sebaliknya. Jika jasa yang diberikan cenderung dapat memenuhi atau melebihi tingkat kepentingan, mereka akan cenderung memakai kembali produk dan jasa tersebut. Selain hal di atas, pelanggan sendiri juga membutuhkan komitmen dan kesungguhan petugas dalam melayani pelanggan. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha menguraikan seputar kualitas pelayanan yang ada di BMT Sidogiri Kediri. Kualitas pelayanan ini terdiri dari 5 aspek, yaitu
Reliability atau keterandalan, daya tanggap, responsiveness, jaminan assurance, empati, dan bukti langsung tangible, serta lokasi BMT itu sendiri di dalam melayani para pelanggannya supaya merasa terpenuhi apa yang diinginkannya, sehingga membuat kesan bahwa pelanggan tersebut terpuaskan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah aspek pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, dan yang terakhir dari aspek kualitas pelayanan yang ada, manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji aspek pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan mengkaji kualitas mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu reliability atau keterandalan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, responsiveness daya tanggap apakah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, jaminan atau assurance berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, tangibles daya bukti langsung apakah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, dan empati apakah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan hipotesis penelitian yaitu H1 faktor reliability berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT, H2 faktor responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT, H3 faktor assurance berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT, H4 faktor empati berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT, dan H5 faktor tangibles berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT. Adapun populasi yang digunakan di sini yaitu 30 nasabah di BMT Sidogiri Kediri, sedangkan teknik pengambilan sampelnya yaitu random sampling. Kenapa menggunakan random sampling? Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling ini dipilih karena objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari satu objek, sehingga nantinya tidak semua nasabah akan memperoleh kuesioner, hanya beberapa persen saja dari jumlah nasabah di BMT. Hal ini diharapkan dapat membuat penyebaran kuesioner pada nasabah BMT Sidogiri nantinya tersebar secara baik dan hasil penelitiannya pun menjadi lebih efektif. Teknik simple random sampling dilakukan dengan menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, khususnya untuk populasi yang tak terhingga. Kemudian dengan diambilnya beberapa persen dari jumlah peneliti mengambil sampel secara acak tanpa memandang strata atau golongan. Adapun metode yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Setelah semua data nantinya terkumpul, maka akan dilakukan analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan informasi yang lebih jelas, serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyebaran data sampel atau populasi. Ada analisis linier berganda. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.